Oke kawan-kawan, saya akan bahas analisa saham harian untuk tanggal 8 April 2021 untuk sesi 1 break ya. Jadi saat ini sedang break sesi 1. Saya bahas yang part 2 ya. Sahamnya BBKP, Kelas, BIS, Mika, ENRG, AMRT dan BKSB. Yang sebelumnya part 1 saya sudah bahas mengenai Antam, BBRI, FREN, ERA, BNBA, ESA dan BNPS. Jadi linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk part 1 ya. Kemudian saya mulai dengan BBKP ya, Bank KB Bukopin. Ini saya sudah bahas di analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini 510 dan di 500. Kalau turun di bawahnya 500 lebih baik jual dulu ya. Maksimum kalau masih mau hold turunnya sampai 456 ya, ini low-nya maksimum ya. Jangan biarkan kalau turun banyak 456 masih hold ya, ada kecenderungan dia turun di bawahnya ini ya. Memang ini ada checkpoint 428 ya, swing low-nya ya. Tapi resiko untuk turun di bawahnya 61,8% ya kalau dia turun di bawahnya 456. Jadi ini stop loss maksimum saran saya sih pakai 510 dan 500 saja kalau yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya, hari ini dia sudah berhasil higher dari 535 ya, 540 ya. Jadi yang belum buy, saya sudah sebutkan di video sebelumnya, tunggu di atasnya 555 ya untuk amannya. Kalau mau curi start boleh saja nanti sesi 2 kalau sudah berhasil naik ke atas 540 buy, tapi buynya jangan terlalu banyak dulu. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 555 boleh buy. Kemudian targetnya dia akan menguji level ini ya, 625 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 625 boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Maka dia akan berusaha untuk breakout di atas Fibonacci retracement level 23,6%. Di sini ada checkpointnya, hanya di sini kita lihat dia di 695 ya, 690 dan 695. Oh dia berhasil naik lagi ke atasnya 695, boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya untuk BKP ya. Maka dia akan berusaha untuk mencapai target swing high-nya yang di sini ya 845. Kemudian untuk keras ya, Krakatau Steel PBK ya. Di sini kita lihat dia sudah berhasil breakout di atasnya Fibonacci retracement 8,2%. Jadi yang sudah buy pasang aja trailing stopnya di sebentar saya lihatkan di level ini ya 650 dan di low-nya hari ini aja ya kalau sudah punya ya 625. Kemudian yang belum punya kalau mau buy boleh saja buy ya karena dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement 8,2% dan rata-ratanya dia sudah di atas 5 hari ya volumenya ya, mulai ada volume ya. Jadi buy kalau berhasil naik ke atas 665 buy. Kemudian di sini ada checkpoint swing high-nya di 710 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 710 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Ada kemungkinan dia akan menguji level tertingginya ya, yaitu 865-an. Tapi di sini ada checkpoint, dua checkpoint ya, 770 dan 745. Jadi buy-nya bertahap aja ya. Mulai dari di sini kita lihat 665 ke atas buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 710 buy. Naik lagi ke atasnya 745 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 770 tambah lagi. Jadi mudah-mudahan dia mencapai target kurang lebih sekitar 850 minim ya. Seharusnya bisa ya. Atau dia sudah akan menguji level high-nya 865. Itu untuk crash ya. Krakatau Steel ya. Kemudian untuk BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, kita lihat di sini dia sebenarnya sedang menguji level ini ya, Fibonacci retracement level 61,8%. Jadi masih cukup rapi ya Fibonacci retracement levelnya. Jadi di sini yang sudah punya pasang aja stop lossnya 2190 ya, 2190 dan di level 2060 lah. Kalau turun di bawahnya 2190 dan 2060 lebih baik jual dulu. Kemudian yang belum punya kalau kita lihat di sini ada high-nya di 2360 ya. Jadi saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2360 ya kalau mau buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Secukupnya aja. Kalau kita lihat di sini sejak dia menyentuh level kurang lebih 3980 ya. Kemudian koreksi berminggu-minggu ya, bahkan berbulan-bulan ya, ini kurang lebih
Januari, Februari, Maret, April ya, kurang lebih 3 bulanan ya, dia volumenya cenderung mengecil ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya 2360, kalau yang belum punya boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kita pakai sistem bertahap ya, istilahnya nyicil ya, buy up ya. Jadi kalau naik ke atas 2360 buy, naik lagi ke atasnya 2560 buy. Di sini ada checkpoint ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2760 boleh buy, maka dia ada peluang untuk breakout di atasnya 38,62%. 38,2% dia akan menguji level 3070. Kalau berhasil naik lagi ke atas 3070 boleh tambah lagi atau average up ya. Dia akan menguji levelnya di sini ya, 3320. Naik lagi ke atas 3320, maka dia akan berusaha untuk breakout di atas 3980. Itu untuk BRIS ya, untuk Bank Syariah Indonesia TBK. Kemudian untuk Mika, ini sudah saya bahas juga, kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita lihat di saham di hourly-nya, pasang trailing stop-nya, kalau kita lihat di sini 2660 loh ya. Jadi kalau turun di banyak 2660 dan 2640 ya. Lebih baik jual dulu, pasang trailing stop. Kemudian maksimum kalau mau masih hold ya, itu kalau turun di bawahnya 2510 ya, tuh jual semuanya ya. Atau kalau enggak menggunakan 2400 lah, kurang lebih di area ini ya, yang saya tarik garisnya Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, kurang lebih di 2600 ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, kita lihat di sini, ini high-nya di 2680, hari ini juga swing high-nya di 2680, high-nya di 2680 maksud saya ya. Jadi kalau yang belum punya boleh buy, kalau dia berhasil naik sesi kedua nanti naik ke atas 2680 boleh buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, kalau kita lihat di sini 2740 boleh buy, tambah lagi, maka dia akan menguji untuk breakout di atasnya 28, di sini kita lihat 2840. Jadi kalau naik lagi ke atas 2840, maka dia akan peluang untuk mencapai target sekitar 3000 sampai dengan 3010 ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3010 boleh tambah lagi, maka dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih 3100 sampai dengan ini ya, 3160. Kalau berhasil naik lagi, saran saya kalau mau tambah ya sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3220 berusaha tambah lagi atau average up ya. Itu untuk Mika. Jadi belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2680 buy, terus naik lagi ke atasnya 2740 buy, berhasil naik lagi ke atasnya 2840 tambah lagi buy. Targetnya terdekatnya kurang lebih 3000 sampai 3010. Target price bukan berarti jual semuanya, enggak ya. Kalau dia masih berhasil naik ke atasnya 3010 boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Minim lah saya rasa sih target yang ini bisa tercapai ya, kurang lebih sekitar 3100 sampai dengan 3150. Itu untuk Mika. Kemudian untuk ENRG ya, jadi memang saham ini memang terkenal gorengan ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 112 dan di 109 ya. Jadi kalau dia turun banyak 112 dan 109, lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan untuk menguji level 100-nya. Jadi stop loss maksimum di 100 ya. Kalau turun banyak 100, hati-hati, lebih baik jual dulu. Bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini volumenya dia memang cenderung kecil ya. Kecil banget ya, di sini kita lihat ya. Volumenya kecil banget. Sejak awal Februari dia berusaha rebound terus sideways, kemudian dia gagal turun lagi. Dia hari ini berusaha untuk masuk ke sideways-nya lagi. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, kalau saya sih bagi yang suka spekulasi ya boleh aja. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 121, kemudian buy-nya jangan terlalu banyak, di average up aja ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 126 tambah lagi, naik lagi ke atasnya 129 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 129, maka dia akan cenderung untuk menguji level kurang lebih di sekitar sini ya, 150, 151 sampai swing high-nya sekitar 170 sampai dengan 171. Itu target price-nya. Jadi buy-nya sistem bertahap aja ya untuk ENRG, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif, secukupnya aja ya. Walaupun di sini volumenya dia barusan breakout juga ya, volumenya naik di atas rata-rata 5 harinya. Kemudian berikutnya MRT ya.
kalau kita lihat di sini, nah dia mulai rebound naik, atau kecenderungan mungkin karena sentimen akan dividen ya biasanya ya. Cuma kita belum tahu kapan ya, saya belum cek ya, saya hanya fokus ke price actionnya, pergerakan harganya. Jadi saya coba tarik garis Fibonacci retracement-nya ya dari titik sini ya. Jadi insert Fibonacci retracement dari bawah ini ke sini. Kalau kita lihat di sini, dia sudah berhasil breakout ke atasnya Fibonacci retracement 8,2%. Jadi dia sudah punya, pasang aja trailing stopnya di angka di sini di angka 985 ya, 985 dan di 965 ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya naiknya sudah berhasil naik ke atas 1025 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1025, boleh buy ya. Cuma buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kecenderungan saham ini kalau sudah selesai pembagian dividen mungkin aja sentimen karena pembagian dividen atau gimana, saya belum cek ya. Biasanya kalau sentimennya selesai ya selesai. Jadi menurut saya buy-nya bertahap aja. Kalau belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1025. Baik. Kemudian average up-nya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1060-an ya, kurang lebih ya. 1060 sampai 1070. Kalau berhasil naik ke atasnya itu, kita tambah lagi buy up atau average up. Jadi targetnya kurang lebih sekitar area 1140 sampai dengan 1180. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1180, boleh tambah lagi. Cuma tambahnya jangan terlalu banyak ya, sedikit banget ya, lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Jadi masih ada peluang untuk breakout ke atas 1180. Tapi yang penting pasang aja trailing stop ya, dan stop loss ya. Berarti nggak perlu terlalu khawatir, juga jangan terlalu agresif gitu ya. Kemudian berikutnya di KSB ya, saya coba tarik Fibonacci retracement. Jadi sekarang trennya saham-saham yang bank yang kecil-kecil ya mulai diangkat naik ya, karena sentimennya karena bank digital gitu ya. Sekarang kan lagi musim sentimen bank digital ya. Jadi perlu diingat, bank digital bukan berarti dia bakalan pasti lebih untung daripada yang konvensional ya, belum tentu ya, karena saingannya juga lumayan ketat ya untuk bank digital ya. Katanya sih asing sih suka banget ya kalau mau akuisisi banknya Indonesia ya. Kalau kita lihat di sini, dia hari ini sudah breakout ke atas Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi sudah menguji level 1,8%, sudah lewat. Sekarang dia akan menguji breakout ke atas 50%-nya, sudah breakout, hanya saja sesi satu break dia masih testing ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 196 ya, 196 dan di 192 ya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 218 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 218, maka target berikutnya dia akan bisa breakout ke atas 38,2%. Jadi kalau naik lagi ke atasnya di sini 258, boleh tambah lagi buy up atau average up. Kemudian naik lagi di sini di atasnya 240. Maaf, di sini kita lihat di angka, jadi di sini 240. Jadi di atasnya 240 boleh tambah lagi average up. Kemudian naik lagi ke atas 258 boleh tambah lagi atau average up. Kemudian kalau kita lihat di sini naik lagi ke atas 276 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atasnya 320 dan 324 ya. Itu untuk BKSB. Buy-nya juga bertahap aja, ini high risk high gain ya, terus terang aja. Jadi yang berani resiko silakan buy, kalau nggak berani ya lebih baik jadi penonton aja, tunggu, nggak masalah ya. Dia akan mencoba untuk tutup gap yang ini ya. Ini ada gap up ya, gap up-nya lumayan tinggi ya. Jadi yang ingin buy boleh aja kalau sudah berhasil naik ke atas 218 tambah ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 240 ya tadi saya bilang ya. Itu boleh tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 258 tambah lagi atau average up ya. Kemudian naik lagi ke atas 276 boleh tambah lagi.
Jadi sekian pembahasan analisa saham harian untuk tanggal 8 April 2021 hari Kamis ya. Ini untuk part 2 ya. Part 2 saya bahas BBKP, Kras, BRIS, Mika, ENRG, MRT, dan BKSB. Untuk part 1 yang mau nonton silakan nonton. Saya bahas mengenai untuk part 1 yang saya bahas mengenai Antam, BBRI, Friend, Era, BNPA, SA, dan BNPS. Sekian dan terima kasih.